Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kenikmatan, yang memberikan kita masih sehat. Selama ini kita mensyukuri semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membawakan tema pengobatan dengan herbal ruqyah, di mana kami memproduksi berbagai macam madu herbal pilihan sesuai penyakit Anda atau yang Anda keluhkan. Di sini ada madu utrujah, ada madu bidara ruqyah, di mana keduanya untuk kesehatan Anda, untuk sakit fisik maupun psikis, atau barangkali ada para konsumen yang atau para penonton yang terkena gangguan, ciri-ciri gangguan jin. Mudah-mudahan dengan ikhtiar meminum madu bidara ruqyah, madu utrujah, dan madu lainnya akan diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Silakan lihat di toko kami di bawah. Di situ ada beberapa pilihan, tinggal ketik, di mana di situ ada berbagai macam madu, yaitu bila saudara membeli di toko kami ada diskon ongkir gratis dan bisa COD. Kali ini saya akan membawakan tema kenapa sih orang-orang itu terkena gangguan jin. Biasanya orang-orang tersebut ada keterkaitannya dengan jin, yaitu mereka berinteraksi antara jin dengan manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan selalu hadir dalam semua urusan salah seorang kamu, sampai-sampai ketika makan pun ia hadir. Jadi jin atau setan itu selalu hadir dalam kehidupan kita, bahkan makan pun mereka hadir. Maka apabila jatuh suapan atau makanan kamu, hendaklah ia mengambilnya serta menyingkirkan kotoran yang ada padanya dan memakannya. Janganlah ia membiarkan makanan itu untuk setan, dan jika sudah selesai hendaknya ia menjilat jari jemarinya, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui dimakan yang mana itu ada keberkahan. Hadis ini diriwayatkan Muslim dan Tirmidzi. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, keterlibatan jin dalam dunia manusia tidak dapat dipungkiri, walaupun secara kasat mata kita tidak dapat menyaksikannya. Berangkat dari keterangan beberapa nas dan pengalaman bahwa keterlibatan atau keikutsertaan jin dalam kehidupan manusia ada yang bersifat sebagai gangguan bagi manusia, dan ada pula yang hanya ikut serta dalam aktivitas manusia.
baik aktivitas ibadah maupun aktivitas maksiat tanpa menyentuhnya secara fisik. Artinya ketika jin bersentuhan langsung dengan alam manusia, maka akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi manusia secara fisik maupun secara psikis. Begitu pula ketika jin terlibat dalam kepentingan dan obsesi manusia, seperti ikut membantu manusia atau mencelakakannya, maka ia juga akan menimbulkan masalah atau pengaruh yang negatif. Sedangkan keikutsertaan jin dalam kehidupan manusia tanpa bersentuhan langsung dengan fisik dan psikisnya, serta tidak pula dalam konteks memberikan pelayanan kepada manusia, maka jelas tidak akan menimbulkan masalah apapun. Misalnya seperti ketika jin muslim yang soleh dan taat bermakmum kepada manusia dalam sholatnya, mendoakan manusia untuk kebaikan atau ikut berperang melawan orang-orang kafir. Berikut ini beberapa contoh keikutsertaan jin dalam perbuatan manusia, baik yang bersifat negatif sebagai gangguan maupun positif tanpa memberikan efek gangguan. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita membahas keterlibatan jin di dalam aktivitas manusia. Silakan kalau saudara ingin meminum madu produk dari kami, Herbal Ruqyah Indonesia, ada madu utruja, madu bidara, silakan klik tombol toko di bawah. Di situ ada pilihan, nanti bisa konsultasi melalui kolom komentar. Yang pertama, keterlibatan jin dalam sholat. Keikutsertaan jin dalam tubuh seperti sholat ada yang berpengaruh negatif dan ada juga yang tidak berpengaruh apa-apa terhadap manusia yang sedang melakukan ibadah tersebut. Seperti disebutkan, jika keterlibatan jin itu bersentuhan langsung dengan alam manusia, maka dapat menimbulkan akibat yang tidak baik, sehingga hal itu dipandang sebagai tindakan zalim yang dilakukan oleh jin terhadap manusia. Begitu pula ketika manusia beribadah, ada kalanya setan atau jin jahat akan hadir mempengaruhi konsentrasi dan kekhusyukan orang yang sedang sholat. Gangguan jin ketika sholat banyak diceritakan dalam beberapa riwayat hadis, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus juga memberikan ujian kepada manusia dengan menciptakan setan yang ditugaskan untuk mengganggu manusia dalam sholat. Setan yang bertugas mengganggu orang dalam sholat itu bernama setan khinzib, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika sahabat Rasulullah SAW bernama Utsman bin Abi Al-Ash datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya setan telah mengganggu sholat dan bacaanku sehingga kacau dan membuatku ragu." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Itu adalah setan yang bernama khinzib. Apabila engkau merasakan kehadirannya, maka berlindunglah kepada Allah dan meludahkanlah ke arah kiri 3 kali." Utsman bin Abi Al-As berkata, "Aku pun melakukan hal itu sehingga Allah menghilangkan gangguan itu dariku." Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya sahabat yang diganggu oleh setan dalam sholatnya, Rasulullah pun SAW pernah diganggu.
Rasulullah SAW bercerita sesungguhnya Ifrit dari golongan jin tadi malam telah datang padaku untuk mengganggu sholatku. Dan Allah memberi kekuatan dan aku pun menangkapnya. Aku pun keinginan untuk mengingatkan di salah satu tiang masjid agar di pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Hanya saja teringat doa saudara saya yaitu Nabi Sulaiman pernah berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelahku." Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pun melepaskan dalam keadaan hina. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dalam kesempatan lain Aisyah radhiyallahu an juga menceritakan bahwa Rasulullah SAW didatangi setan ketika beliau sedang sholat. Lalu Rasulullah menangkap dan mencekiknya. Sampai-sampai tangan Rasulullah merasakan dingin lidahnya setan di tangan beliau. Hadis riwayat An-Nasa'i. Melalui penjelasan gamblang yang telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis, maka tidak beralasan jika ada orang yang membantah adanya gangguan jin dalam sholat. Adapun bentuk gangguan itu bermacam-macam, nanti kita akan sebutkan. Nah, jadi kalau saudara ada sakit yang belum kunjung sembuh, sudah dibawa ke dokter, dibawa ke alternatif, belum sembuh-sembuh, maka silakan minum atau madu bidara ruqyah, madu utruja, madu hijau, madu merah, tergantung sakitnya. Ada madu madaran khusus perut. Silakan diminum atau diobati dengan madu ruqyah ini, insya Allah akan was-was ketika berniat dalam sholat. Sering kita melihat ada orang yang berulang kali mengucapkan takbiratul ikram. Allahu Akbar. Diulang lagi Allahu Akbar. Diulang lagi Allahu Akbar. Perasaan was-was itu muncul karena ia ragu. Apakah takbiratul ikramnya sudah sah atau belum? Apalagi jika ia berkeyakinan bahwa takbiratul ikram itu harus sering dengan niat di hati. Artinya ia memahami bahwa niat sholat yang di dalam hati itu harus dimulai beriringan dengan huruf alif dari lafaz Allah dan berakhir di huruf ra pada lafaz akbar. Jika sebelum beriringan maka ia harus mengulanginya sampai benar-benar pas. Apakah niat begitu sulit seperti ini? Dan pertanyaan yang paling penting adalah apakah niat itu sebelum atau sesudah takbir? Jika dikatakan niat adalah rukun sholat, maka ia harus dilakukan di dalam sholat. Karena rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Jika dikatakan niat adalah syarat, maka ia dilakukan di luar sholat, yakni sebelumnya. Karena syarat adalah sesuatu yang terjadi di luar hakikat sesuatu dan bukan bagian dari sesuatu itu, maka bagi penganut selain mazhab Syafi'i tidak ada masalah jika niat dilakukan di luar sholat. Tapi kalau di Indonesia banyak mazhab Syafi'i, niat dilakukan bersamaan dengan takbir. Wallahu alam, yang penting niat ada penjelasnya, ada dalilnya, tidak dipermasalahkan. Masalahnya tentu sangat berbeda karena dalam kitab-kitab fikih mazhab ini seperti dalam kitab Al-Mu'adzab dikatakan bahwa niat wajib beriringan dengan takbir. Masalah ini berstatus khilafiyah
Jadi tidak perlu diperbincangkan sangat panjang, dan lagi pula tidak cukup dibicarakan dalam kesempatan kali ini. Hanya saja masalahnya adalah jika niat dibuat menjadi sulit, maka akan menimbulkan was-was. Apalagi orang awam. Oleh karena itu Imam Ghazali berpendapat bahwa tidak wajib mengiringkan niat sampai terakhir takbir, cukup di awalnya saja. Nah, sebagaimana dijelaskan Imam Suyuti dalam Al-Ashbahnya, sehingga Imam Ghazali mengatakan niat itu lebih persis sebagai syarat. Jadi intinya kadang orang itu berniat itu sering diulang-ulang. Yang jadi pokok permasalahan adalah niatnya sering diulang-ulang. Coba kalau kita sering melihat orang bertakbir Allah, Allahu Akbar, lalu diulang lagi Allahu Akbar, ini orang-orang yang terkena gangguan jin, yaitu was-was. Yang kedua, ciri orang yang terkena gangguan jin di dalam sholatnya, tidak fokus ketika membaca Al-Fatihah dan ayat lainnya. Kadang ada rasa ragu menyelinap dalam hati, apakah saya sudah membaca Al-Fatihah atau belum? Atau ketika membaca suatu ayat sering merasa tidak membacanya, atau salah sambung ke ayat yang lain, sehingga timbul rasa ragu dan was-was. Inilah yang dialami sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Abi Al-Ash. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, ternyata ia mengalami gangguan jin dalam sholatnya sehingga tidak khusyuk. Lalu gangguan jin di dalam sholat berikutnya yaitu lupa rakaat sholat. Ya, ini hati-hati bagi orang-orang yang sering lupa rakaat sholatnya. Lupa rakaat sholat sebenarnya bisa disebabkan banyak faktor dari berbagai aspek. Lupa karena terlalu banyak masalah yang dipikirkan, bisa juga karena terburu-buru, atau bisa pula karena gangguan jin, seperti yang dialami oleh sahabat Rasulullah. Ya, di atas Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang kamu berdiri melakukan sholat, setan akan datang kepadanya dan menggodanya sehingga ia tidak tahu berapa rakaat ia telah sholat. Apabila salah seorang kamu mengalami seperti itu, maka hendaklah ia sujud 2 kali saat ia masih duduk sebelum salam. Apabila hal terjadi seperti itu, hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW berkata, apabila seseorang di antara kamu ragu-ragu sholatnya, sehingga ia tidak tahu berapa rakaat yang ia telah lakukan, 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaknya ia membuang keraguannya dan tetaplah terhadap apa yang ia yakini. Kemudian hendaknya ia sujud 2 kali, sujud sahwi sebelum salam. Artinya, kalau kita sholat ini ragu-ragu, saya tadi dapat 2 apa 3, 2 apa 3. Kalau 2 itu yakin dan 3 itu ragu-ragu, maka ambil yang 2, yang 3 dibuang yang ragu-ragu tersebut, sehingga yakin 2 berarti kurang, kalau zuhur kurang 2 rakaat, lalu lanjutkan. Nanti sujud sahwi 2 rakaat, 2 sujudan. Lalu ciri orang yang terkena gangguan jin di dalam sholat yaitu selalu ingat terhadap sesuatu. Seringkali sesuatu yang dicari sebelum sholat tiba-tiba muncul dalam pikiran saat seorang sedang sholat. Padahal sebelumnya sudah dicari-cari tapi tidak ketemu. Ini adalah ulah setan yang berusaha membuyarkan konsentrasi, kekhusyuan
seseorang tersebut yang sedang sholat. Rasulullah SAW bersabda, apabila dikumandangkan adzan, setan akan lari terbirit-birit sambil berkentut-kentut sehingga ia tidak mendengar suara adzan. Apabila suara adzan selesai, ia kembali lagi. Dan apabila iqamah dikumandangkan, ia lari lagi terbirit-birit. Apabila telah selesai iqamah, ia kembali lagi untuk membuat lintasan-lintasan pikiran dalam diri seseorang. Seraya berkata, ingatlah ini dan itu terhadap sesuatu yang sebelumnya ia tidak ingat sehingga orang itu tidak tahu berapa rakaat yang ia telah lakukan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita sholat sering ingat sesuatu, kok sering sholat kita seperti itu, maka saudara ada ciri-ciri terkena gangguan jin. 5. Sholat dengan tergesa-gesa. Itu adalah ciri-ciri orang terkena gangguan jin, yaitu orang yang sholat tergesa-gesa. Dalam hal apapun akan menimbulkan akhir yang tidak baik. Apabila dalam sholat lebih tidak pantas untuk dilakukan kalau sholatnya tergesa-gesa. Maka saya himbau kalau kita sholat itu sebaiknya berjamaah sehingga tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW bersabda, sikap berhati-hati itu dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa itu dari syaitan. Lalu gangguan jin yang dialami, yang dirasakan di dalam keadaan sholat, yang keenam adalah melakukan gerakan yang tidak perlu. Kata sebagian ulama, tingkatan minimal dari orang khusyuk adalah menghadirkan hati dan menenangkan anggota tubuh. Sebab jika hati lalai dan melayang-layang ditambah dengan anggota tubuh yang tidak tenang, seperti tangan menggaruk-garuk, kaki atau kepala bergoyang-goyang dan sebagainya, maka sholat khusyuk sangat sulit didapatkan. Pernah ada seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Ali bin Abdirrahman al-Mu'awi yang bermain-main saat sedang duduk tasyahud dengan membalik-balikkan kerikil. Setelah usai sholat, Abdullah bin Umar menegur sahabat ini. Lalu ketika setelah usai sholat, Abdullah bin Umar menegur sahabat ini, jangan bermain kerikil ketika sedang dalam sholat, karena perbuatan tersebut berasal dari setan. Tetapi kerjakanlah seperti yang dilakukan Rasulullah. Sahabat itu bertanya, apa yang dilakukan Rasulullah? Ibnu Umar kemudian meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dengan jari telunjuk menunjuk ke arah kiblat dan pandangan mata mengarah ke arah kiblat atau ke tempat sujud. Demikianlah yang saya lihat apa yang dilakukan Rasulullah, kata Ibnu Umar. Untuk menghindari gangguan setan saat tasyahud, maka jari telunjuk harus ada yang orang sholat digerak-gerakkan saat membaca tasyahud, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah bersabda, sungguh itu lebih dahsyat menakutkan dari
syaitan daripada besi. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, tasyahud cukup telunjukkan saja, ya. Allahu alam, perbedaan itu indah, ya. Kalau kita memakai mazhab yang mana boleh. Yang aneh lagi, orang itu tidak bermazhab, ya, tidak mengakui, ya. Maksud hadis ini adalah bahwa menggerak-gerakkan telunjuk saat tasyahud sangat pedih dan amat menyakitkan bagi setan daripada pukulan besi, karena perbuatan menggerak-gerakkan telunjuk itu menunjukkan bahwa seorang hamba mengakui keesaan Allah, dan perkara ini paling dibenci oleh setan. Ya, sama kalau di Imam Syafi'i, kalau jari telunjuknya itu ditelunjukkan, itu juga mengakui keesaan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, gangguan setan di dalam sholat. Melihat ke kanan dan ke kiri ketika sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana hukum orang yang melihat-melihat ketika sedang sholat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, itu adalah curian yang dirampas oleh setan dari sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Artinya merampas selalu melarikan diri dengan disaksikan oleh pemilik barang yang dirampas. Kalau mengambil dengan cara kekerasan disebut dengan an-nabib, menyita. Sedangkan mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi disebut pencuri, asyarik. Ketika syaitan menyibukkan orang yang sedang sholat dengan berpaling, maka dibenarkan. Ya, persis seperti tukang copet atau penjambret yang merampas milik orang lain lalu melarikan diri. Untuk menghindari kebiasaan lihat kanan dan kiri ini, maka semestinya orang sholat itu memfokuskan pandangan ke satu titik, yaitu tempat sujud, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal seperti itu. Nah, lalu kedelapan, gangguan jin dilihat dari waktu orang itu mengerjakan sholat. Di dalam sholat itu apabila ada orang menguap dan mengantuk, nah, ini rasa ngantuk adalah manusiawi. Bahkan tidur sebagai kelangsungan dari ngantuk itu merupakan kebutuhan bagi manusia tanpa kecuali. Nah, tidur dapat mengembalikan stamina yang hilang saat bekerja. Mengantuk dan tidur merupakan dua sejoli yang tidak dapat dipisah salah satu dengan yang lain, sehingga memiliki keterikatan. Tapi lain persoalannya jika itu terjadi saat beribadah kepada Allah, seperti sholat misalnya. Menguap sendiri juga sangat manusiawi, ya, seperti ini. Menguap terus menerus di dalam keadaan sholat dan tidak dapat dipisah dari rasa ngantuk, ya. Tapi jika dalam sholat rasa ngantuk itu datang, sementara sebelumnya perasaan itu sedikit pun tidak terasa, berarti ada sesuatu yang tidak wajar, ya. Ketidakwajaran itu muncul karena setan selalu bermain-main dengan manusia yang bersangkutan. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani bersabda, menguap ketika sholat itu dari setan. Karena itu jika kalian ingin menguap, maka tahanlah sebisa mungkin, ditahan ya.
Dalam hadis lain, Rasulullah SAW apabila menguap itu datang dari syaitan, maka ya salah seorang kamu menguap, hendaknya ya menolaknya sebisa mungkin. Sebab sesungguhnya jika salah seorang kamu menguap, setan akan mentertawakannya. Jadi kalau orang ada menguap di dalam sholat itu ditertawakan setan, karena setan berhasil membuat mereka seperti itu. Kalau sudah terjadi menguap, maka setan tertawa karena dia berhasil untuk menggoda orang sholat tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, apabila salah seorang menguap ketika sholat, hendaknya ia berusaha menolaknya sebisa mungkin, sebab setan itu akan masuk ke mulutnya. Riwayat hadis Muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa para ulama berkata, perintah untuk menolak menguap dan meletakkan tangan di mulut agar supaya setan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu masuk ke dalam mulut seseorang dan tertawa dari dalamnya. Dikatakan bahwa menguap berasal dari setan, karena setan selalu mengajak manusia kepada syahwat, sebab menguap itu terjadi karena beratnya badan dan penuhnya dengan makanan. Hadis ini juga memperingatkan kita agar berhati-hati terhadap sebab yang menimbulkan perbuatan menguap itu, yaitu banyak makan. Lalu yang ke-9, orang yang terkena gangguan jin dilihat dari ciri waktu dia sholat, yaitu bersin dan menguap saat sholat. Sebagaimana dinukil Imam An-Nawawi dari Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci perbuatan menguap. Para ulama memberi alasan karena bersin menunjukkan semangat dan ringannya tubuh, sedangkan menguap sebaliknya. Sebab biasanya menguap itu disertai beratnya badan serta penuhnya isi perut dan membuat orang cenderung malas. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, bersin dan menguap dalam sholat berasal dari syaitan. Diriwayatkan hadis riwayat At-Tabrani, sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar Asqalani dalam Al-Fath, bersin yang tidak disenangi Allah adalah bersin yang terjadi dalam sholat, sedangkan yang dilihat di luar sholat tetap disukai oleh Allah berdasarkan hadis di atas. Lalu yang ke-10, terasa seperti buang angin ketika sholat. Makruh hukumnya menahan rasa ingin buang air besar atau air kecil ketika sholat. Sebaiknya keinginan untuk buang hajat didahulukan sebelum sholat. Jika waktunya masih luas, karena setan akan memanfaatkan kondisi ini dengan menimbulkan perasaan was-was dan hilang konsentrasi. Di antara timbul perasaan seperti mau buang air, mau buang angin, sakit perut, dan lain-lain. Jika kita sudah melakukan antisipasi sebelum sholat dengan berlebih dahulu menyelesaikan hajat kita, maka was-was tetap terjadi. Mantapkanlah keyakinan seperti apa yang disebutkan dalam satu kaidah fikih. Keyakinan tidak akan hilang disebabkan keraguan. Kaidah ini berdasarkan sabda Rasulullah, apabila salah seorang kamu merasakan ada sesuatu dalam perutnya, lalu menimbulkan keraguan baginya, apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid sampai ia mendengarkan suara atau mencium bau. Kalau kita dalam keadaan sholat itu
kayak seperti buang angin, tapi tidak ada terasa buang angin, tidak terasa baunya, tidak berbunyi, maka teruskan sholatnya. Gangguan jin setan dalam sholat banyak sekali. Berdasarkan pengalaman setiap orang, apapun bentuk gangguan yang terjadi dalam sholat, selain yang disebutkan, semua bisa disebabkan oleh setan yang menginginkan agar manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai salah satu akibatnya sering kita dengar ada yang berkata, kalau sholat nggak khusyuk dan nggak tenang, untuk apa sholat? Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Akhirnya ia benar-benar tidak sholat. Inilah tipu daya setan untuk melalaikan manusia dari ibadah, khususnya sholat 5 waktu. Padahal kalau belum dimulai, sebagaimana sholat khusyuk dapat diraih. Memang tipu daya setan seperti itu, sehingga orang itu tidak melakukan sholat. Jika jin juga dapat ikut serta dalam sholat manusia, tapi sifatnya tidak mengganggu, seperti berjamaah dan mendengarkan bacaan yang sholat tersebut. Ibnu Asy-Syairafi dalam kitabnya An-Nawadir mengatakan bahwa sholat berjamaah bisa terjadi, ya, in-iqad atau bersama jin. Pendapat tersebut dikutip dari guru beliau Abu Al-Baqa Al-Ukbari Al-Hanbali ketika Ibnu Asy-Syairafi ditanya tentang apakah sholat berjamaah sah di belakang jin. Beliau menjawab, iya sah, karena mereka mukallaf dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka. Syekh Kamaluddin Al-Dumairi berkata, sholat Jumat sah dengan hadirnya 40 mukallaf, baik mereka berdiri bangsa jin atau berdiri dari bangsa manusia atau gabungan keduanya. Demikian pendapat Al-Qamuli. Ya. Dari Ubadah bin As-Samit dikatakan bahwa apabila salah seorang kamu bangun di malam hari, maka hendaklah ia menguatkan, menjaharkan bacaannya, karena sesungguhnya itu dapat mengusir setan dan jin-jin yang fasik. Sedangkan malaikat dan jin menunggu rumah akan mendengarkan bacaan itu dan sholat bersamanya. Diriwayatkan oleh Yazid Ar-Rahoshi bahwa Syahwan bin Muharraz Al-Mazini radhiyallahu an bahwa jika seorang melaksanakan sholat tahajud di malam hari, maka jin penunggu rumahnya pun bangun dan ikut sholat bersamanya serta mendengarkan bacaannya. Ada yang bertanya kepada Yazid, dari mana engkau tahu? Kata Yazid, apabila ia Syahwan melaksanakan sholat, ia mendengar suara ramai atau ribut sehingga ia merasa ketakutan. Tiba-tiba ia dipanggil, wahai hamba Allah, jangan takut, sesungguhnya kami adalah saudaramu, ingin melaksanakan sholat tahajud bersamamu. Masya Allah. Ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin di dalam sholat. Keterlibatan jin dalam belajar mengajar juga ada, ya. Sebelum saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau saudara ada indikasi ciri-ciri yang seperti itu, maka tingkatkan iman kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan berupaya berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Dan bila ada ciri-ciri itu terus menerus, maka ruqyah mandiri boleh sambil minum madu yang sudah diruqyah. Silakan.
hubungi toko kami di bawah tersebut. Bila saudara terlihat atau sama persis ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Ada juga keterlibatan jin dalam belajar atau mengajar. Ada juga kehadiran setan di saat kelahiran. Ada juga gangguan pada mata, ya, atau gangguan jin pada anak, gangguan pada telinga, menangis dan rewel. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di antara keterlibatan jin dalam belajar mengajar. Ini saya kutip dari buku Fikih Alam Jin, ya. Fikih Alam Jin ini diterjemahkan oleh Ustadz Musdar Tambusai, ya. Jadi kami mempelajari fikih jin ini, ya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kalau saudara ingin membeli produk herbal kami, ada madu ruqyah, ada madu utruja, ya. Ini ada madu pahit, ya, ada madu pahit. Ini ada madu pahit, juga tersedia madu kelanceng, ya. Ada juga madu ajwa, ya. Ada majwa. Banyak produk-produk kami, tinggal lihat di toko-toko kami. Mudah-mudahan untuk stamina juga ada, untuk perut juga ada, untuk orang yang gemuk juga ada, untuk diabetes juga ada, untuk tumor, untuk miom, untuk kista, haid yang tidak teratur atau tidak lancar, terus-menerus haid atau tidak haid terus-menerus. Ini salah satu bentuk ciri-ciri orang terkena gangguan jin. Terima kasih. Mudah-mudahan saudaraku dimanapun diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila saudara ingin menjadi agen, juga bisa, silakan hubungi saya, boleh di nomor atau dibeli di toko kami. Nah, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan, dan keluarganya diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anaknya diberikan anak yang soleh solehah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.